Apabila seks cepat sering dilakukan, maka akan menyebabkan terjadinya disfungsi seksual. Sebetulnya tidak ada patokan berapa kali atau frekuensi hubungan seksual yang dikatakan normal, karena semuanya tergantung dari stamina tiap-tiap orang, kemudian kesepakatan kedua pihak, dan tentunya adanya dorongan seksual. Dan kalau kita membahas tentang hubungan seks, itu ada dua tujuan. Yang pertama adalah tujuan rekreasi atau untuk mendapatkan kesenangan. Yang kedua, untuk tujuan prokreasi atau untuk mendapatkan keturunan. Jika tujuannya untuk rekreasi, maka lakukan hubungan seks kapanpun sesuai kesepakatan kedua pihak. Sedangkan kalau tujuannya untuk mendapatkan keturunan, maka lakukan hubungan seksual 2-3 hari sekali untuk mendapatkan seks sperma yang berkualitas. Dan kalau kita membahas tentang hubungan seks, tidak hanya melibatkan alat kelamin saja, tapi melibatkan juga organ tubuh lainnya. Misalnya jantung, pembuluh darah, saraf, dan hormonal. Selain itu, melibatkan emosional dan perasaan. Oleh karena itu, manfaat untuk melakukan hubungan seksual rutin adalah dapat meningkatkan kebugaran karena membantu menjaga kesehatan jantung, pembuluh darah, saraf, dan hormonal. Yang kedua, jika melakukan hubungan seksual selalu mendapatkan kenikmatan dan kepuasan, maka akan membantu untuk menyehatkan aspek psikis. Contohnya bisa semakin produktif, memperbaiki mood, dapat meningkatkan kualitas hidup, dan tentunya jika mendapatkan kesehatan fisik dan psikis yang prima, tentunya akan meningkatkan kesehatan daya tahan tubuh seseorang. Melakukan hubungan seksual yang normal membutuhkan waktu sekitar 40 hingga 45 menit. Ini berdasarkan survei. Dimulai dengan tahapan foreplay, intercourse, dan afterplay. Foreplay dibutuhkan untuk membuat laki-laki dan perempuan mendapatkan rangsangan yang optimal. Contohnya, kalau pada laki-laki akan mengalami ereksi yang semakin keras optimal, dan pada perempuan akan mengalami lubrikasi pada vaginanya. Setelah itu akan masuk ke tahap intercourse atau penetrasi. Dan setelah kedua pihak sama-sama mencapai orgasme, maka akan masuk ke tahap afterplay, di mana kedua pihak dapat tetap di tempat untuk sama-sama bisa berbagi perasaan romantis, afirmasi positif yang tujuannya untuk semakin meningkatkan keterlibatan emosional dari kedua pihak. Sedangkan seks cepat atau quickie sex mempersingkat waktu foreplay dan afterplay karena hanya fokus kepada tahap intercourse. Oleh karena itu, dapat disimpulkan waktu atau durasi untuk melakukan seks cepat mungkin bisa sekitar 10 hingga 15 menit. Sebetulnya seks cepat atau quickie sex bukanlah solusi bagi pasangan yang sibuk. Karena sesibuk apapun tetap harus meluangkan quality time untuk berdua. Hubungan seksual merupakan salah satu upaya untuk menjaga keharmonisan hubungan dengan pasangan. Umumnya, laki-laki lebih mudah melakukan quickie sex karena secara fisiologis, laki-laki memiliki hormon testosteron yang lebih dominan dan hal inilah yang membuat laki-laki lebih bergairah. Selain itu, secara anatomis, penis laki-laki seluruh areanya merupakan area yang peka rangsang, sehingga laki-laki akan lebih mudah mencapai orgasme dengan posisi apapun. Nah, sedangkan perempuan membutuhkan foreplay yang lebih lama agar vaginanya mengalami lubrikasi sebelum dipenetrasi. Dan tentunya tidak semua posisi bercinta dapat membuat perempuan mudah untuk mencapai orgasme. Oleh karena itu, jangan jadikan seks cepat sebagai solusi, namun jadikan sebagai variasi. Seks cepat dapat tetap dinikmati oleh kedua pihak, asalkan kedua pihak sudah sama-sama terangsang atau turn on. Ditambah lagi dengan hormon adrenalin yang membuat kedua pihak menjadi menggebu-gebu, yang bisa membuat gairah seksual semakin panas.
Apalagi kalau melakukannya di tempat yang tidak biasa, seperti di pantry, sofa, atau ruang publik, yang membuat kedua pihak menjadi tertantang agar tidak ketahuan. Waktu yang umumnya melakukan seks cepat adalah di pagi hari, karena di pagi hari hormon testosteron laki-laki lebih tinggi, sehingga membuat laki-laki lebih bergairah, dan perempuan yang ada di masa subur akan meningkat pula libido seksualnya di pagi hari. Yang pertama tentunya harus ada kesepakatan dari kedua pihak. Yang kedua, kedua pihak tentunya harus bisa membangun rangsangan seksual masing-masing supaya dapat mempersingkat waktu foreplay. Misalnya dengan membayangkan tubuh pasangan, atau dengan mengirimkan pesan romantis dan erotis. Yang ketiga, dapat menggunakan pelumas sebagai tambahan lubrikasi pada vagina perempuan agar perempuan tidak mengalami nyeri pada saat melakukan tahap intercourse. Berikutnya adalah lakukan posisi hubungan seksual yang tidak memakan waktu, tidak memakan tempat, dan tentunya tetap sama-sama bisa menikmatinya. Contohnya adalah posisi perempuan duduk di pangkuan laki-laki. Posisi ini akan membuat perempuan lebih mudah mengatur ritme dan kedalaman penetrasi, dan tentunya akan membuat perempuan lebih mudah mencapai orgasme. Yang kedua, dengan posisi berdiri menyender ke dinding, dengan satu kaki perempuan melingkari pinggang laki-laki dan kedua tangan perempuan menggantung di kedua bahu laki-laki. Dengan posisi berdiri tentunya akan menguntungkan karena tidak perlu membuka seluruh pakaian dan dapat menghemat tempat. Yang berikutnya adalah posisi bend over dengan tubuh perempuan menengkuk ke arah meja, kemudian laki-laki melakukan penetrasi dari arah belakang atau doggy style. Dan dengan meja ini pun juga dapat melakukan posisi misionaris. Apabila seks cepat sering dilakukan, maka akan menyebabkan terjadinya disfungsi seksual. Yang pertama, laki-laki akan berisiko mengalami ejakulasi yang terlalu cepat karena terbiasa harus menyelesaikan sesi hubungan seksual dengan tergesa-gesa. Yang kedua, perempuan bisa mengalami disfungsi orgasme hingga penurunan libido seksual karena mungkin perempuan kurang menikmati seks cepat karena lubrikasi yang kurang banyak akibat tahap foreplay yang tidak optimal. Selanjutnya adalah berkurangnya momen romantisme kedua pihak karena kedua pihak fokus pada diri masing-masing untuk mencapai orgasme. Dan ditambah lagi dengan tahap afterplay yang tidak ada atau singkat, dan tentunya kedua pihak hanya bisa mendapatkan kenikmatan tapi tidak bisa mendapatkan kepuasan seksual. Karena yang namanya kepuasan seksual melibatkan perasaan dan emosional dari kedua pihak. Dan yang terakhir, kalau menjadikan seks cepat sebagai kebiasaan, maka akan mengurangi gairah seksual pada saat melakukan hubungan seksual yang non-seks cepat atau non-quickie sex. Karena terbiasa oleh dorongan adrenalin yang bergebu-gebu, sehingga ketika melakukan hubungan seksual yang biasa, membuat gairah seksual menjadi berkurang atau tidak sepanas kalau melakukan seks cepat. Suami istri harus mampu membangun komunikasi seksual yang baik. Jangan ada tabu ketika membahas masalah seksual. Sampaikan kepada pasangan apa yang membuat terangsang secara seksual, ingin diperlakukan seperti apa ketika melakukan hubungan seksual, dan sampaikan hal-hal yang membuat tidak nyaman. Yang kedua adalah jaga kesehatan fisik maupun psikis, karena fungsi seksual sangat erat kaitannya dengan fungsi organ tubuh lainnya seperti jantung, pernafasan atau paru-paru, pembuluh darah, dan hormon. Dan tentunya jaga momen romantis atau momen intim dengan pasangan agar tetap ada keterlibatan emosional. Yang ketiga, jagalah daya tarik fisik karena penampilan fisik merupakan bagian dari daya tarik seksual. Dan berikutnya, lakukan variasi seksual, misalnya dengan mencoba berbagai posisi bercinta, lakukan
bercinta di tempat yang tidak biasa, atau bila perlu lakukan seks cepat atau quickie sex. Dan yang paling utama lagi adalah lakukan hubungan seksual atas dasar kesepakatan atau sudah memenuhi sexual consent. Nah, geng sehat, jadi boleh saja melakukan seks cepat atau quickie sex, namun jangan jadikan sebagai solusi bagi kalian yang sibuk, namun jadikan sebagai variasi agar terhindar dari kejenuhan dalam melakukan hubungan seksual. Kalau geng sehat punya masalah seputar seksualitas, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar ya.